I'll beat you back to Age of Empires. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi perencanaan peserta didik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hardianti Ningsih, NIM E1E019137. Di sini saya bertugas sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Yang kedua adalah Fikri Insani sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga adalah Gina Anggrani sebagai pemateri kedua. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Fikri Insani mengenai pengertian perencanaan peserta didik. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Insani dari kelas 3D, NIM E1E019120. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, organisasi, maupun individu, dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang akan berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Saudari Ningsih. Terima kasih atas penyampaian materinya Saudara Fikri Insani. Selanjutnya pemateri kedua oleh Gina Anggrani akan menjelaskan materi mengenai tahap-tahap atau langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, perkiraan. Perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yakni dimensi kelampauan, dimensi terkini, dimensi keakanan. Dimensi kelampauan berkenaan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau, kesuksesan penanganan peserta didik. Kesuksesan penanganan peserta didik pada masa lampau harus selalu diingatkan dan diulang kembali. Sementara kegagalan penanganan peserta didik pada masa lampau hendaknya selalu diingat dan dijadikan pelajaran. B. Dimensi kekinian berkaitan erat dengan faktor-faktor kondisional dan situasional peserta didik di masa sekarang. Keadaan peserta didik yang senyatanya sekarang ini harus diketahui perencanaan peserta didik. Semua keterangan, informasi, dan data mengenai peserta didik haruslah dikumpulkan agar ditetapkan kegiatannya dan konsekuensi dari kegiatan tersebut menyangkut pada biayanya, tenaganya, dan sarana prasarananya. Yang
ketiga, dimensi keakanan berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal yang dapat diidekan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau seberapapun jangkauannya. Pemikiran mengenai peserta didik dalam pemikiran ini tidak saja untuk hal-hal sekarang saja, melainkan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kaitannya dengan peserta didik di masa depan. 2. Rumusan tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk target-target. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada perumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada juga tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga rumusan tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Bisa jadi, satu tujuan membutuhkan banyak kegiatan, sebaliknya bisa juga beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Yang keempat, penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah-langkah kebijakan. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak sesuai dengan kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, penyusunan program berarti seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Yang kelima, langkah-langkah. Langkah-langkah atau prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, pengurutan, dan aktivitas penyusun langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan. Faktor yang harus dijadikan penentu dalam membuat skala prioritas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa jauh kegiatan tersebut memberikan kontribusi bagi pencapaian targetnya. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dilihat dari segi kebutuhan. B. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan maksudkan untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. C. Pembuatan langkah-langkah. Pembuatan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar personalia sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang harus dilakukan kemudian. Yang keenam, penjadwalan atau schedule adalah kegiatan yang telah ditetapkan urutannya dan langkah-langkah agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakan. Dengan adanya jadwal ini, semua personalia yang bertugas dan memberikan bantuan di bidang manajemen peserta didik akan mengetahui tugas dan tanggung jawab
serta kapan harus melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketujuh, pembiayaan. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan, yaitu yang pertama, mengalokasikan biaya. Alokasi di sini adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian di sini hendaknya disebut serinci dan serealistik mungkin. Yang kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya demikian perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kegiatan perencanaan peserta didik. Kegiatan perencanaan peserta didik diantaranya adalah sensus sekolah. Sensus sekolah adalah pencatatan anak-anak usia sekolah yang diperkirakan akan masuk sekolah atau calon siswa yang akan masuk sekolah. Sensus sekolah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Adapun fungsi umum sensus sekolah adalah yang pertama, sebagai dasar pembagian anggaran belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Yang kedua adalah untuk menentukan layanan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga adalah untuk menyajikan data yang berguna untuk perencanaan program sekolah. Yang keempat, untuk menilai pelaksanaan kewajiban belajar. Yang kelima, untuk mengumumkan jumlah anak yang akan masuk sekolah. Yang keenam, untuk menempatkan anak yang keluar masuk sekolah. Yang ketujuh, untuk menyajikan data jumlah anak yang akan masuk sekolah. Sedangkan fungsi khusus sensus sekolah menurut Yeager dalam Imron tahun 2012 adalah yang pertama, untuk mengecek anak yang masuk dan tidak. Yang kedua, untuk mengatur pengelompokan peserta didik. Yang ketiga, untuk memperluas lokasi tanggung jawab orang tua. Yang keempat, untuk mengecek anak usia sekolah yang bekerja. Yang kelima, untuk mengecek kondisi rumah dan memperbaiki hubungan sekolah dan rumah. Yang keenam, untuk memberikan pengertian dan menyajikan informasi tentang sekolah. Yang ketujuh, untuk menemukan kasus ketidakhadiran di sekolah. Yang kedelapan, untuk mengecek sebab-sebab keterlambatan. Kemudian selanjutnya adalah ukuran sekolah dan kelas, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah school size dan class size. Ukuran sekolah dan kelas ini dilakukan oleh sekolah. Nah, dari sensus sekolah akan diketahui dan didapatkan school size. School size adalah perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Perbandingan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus keterangan SS atau school size, atau dengan kata lain ukuran sekolah, dan JP jumlah peserta didik, dan JS jumlah sekolah. Contoh, jika pada suatu daerah terdapat jumlah peserta didik sebanyak 20.000, sementara jumlah sekolah sebanyak 200, maka ukuran sekolah atau SS adalah 20.000 dibagi 200 sama dengan 100. Nah, maka ukuran sekolahnya adalah 100. Setelah ukuran sekolah didapatkan, kemudian dihitung class size, yaitu hasil perbandingan jumlah kelas dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Nah, perbandingan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu CS atau class size atau ukuran kelas. Yang kedua, JP jumlah peserta didik. Dan yang ketiga, JK sama dengan jumlah kelas. Contohnya,
Jika dalam suatu daerah terdapat 20.000 peserta didik, sementara jumlah kelasnya adalah 500, maka ukuran kelas atau CS adalah 20.000 dibagi 500 sama dengan 40. Maka jumlah ukuran kelasnya adalah 40. Sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.